Pemirsa, kembali di Wukuf di Arafah, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsu Rijal, sempat adu mulut dengan petugas kloter haji. Hal ini dikarenakan adanya kondisi tenda jamaah haji yang dinilai jauh dari layak dan over kapasitas. Kemarahan Cucun Ahmad Syamsu Rijal ini, pemirsa, diakibatkan karena fasilitas jamaah haji Indonesia semua jauh dari kelayakan. Penumpukan jemaah dalam satu tenda dapat membahayakan kesehatan, bahkan mengganggu kekhusyukan ibadah di sana. Pemirsa, kita langsung akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Pengawas Haji dari DPR RI, yakni Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Assalamualaikum Pak Cucun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ada. Pak Cucun, bagaimana kondisi di sana? Apakah fasilitas ini sudah layak dan juga memenuhi syarat yang baik untuk para jamaah melakukan puncak ibadah haji pada hari ini? Ya, kita sebelum puncak Ar-Muznah ini sudah dilakukan survei apa yang menjadi keputusan-keputusan yang diambil, baik itu pembiayaan, kemudian nilai kontrak, kemudian juga fasilitas yang diberikan. Kemarin kita sudah lihat sebelum puncak Ar-Muznah beberapa catatan kami seperti square-nya ini. Kita kan minta 60 saja sudah tidak manusiawi. Bahkan ini yang terjadi kan sekarang 50 kali 175, bahwa kita minta 60 kali 180, bahkan mereka ini saya hitung setiap tenda kita pastikan kemarin keliling, perusahaan A gimana ini pelayanannya, perusahaan B pelayanan seperti apa. Nah, kita punya catatan-catatan bagaimana nanti ketika emang kalau multi syarikat ada sisi positifnya, itu ada kompetisi ya dari sisi pelayanan, tapi sisi negatifnya kadang-kadang ada beberapa problem. Ketika isu pisahnya berbeda waktu, ini antara suami dan istri bisa terpisah. Nah, ini menjadi problem yang kadang-kadang sudah terpisah gitu, si perusahaan ini tidak mau menggarap, misalkan suaminya di perusahaan A, istrinya perusahaan B, tidak mau. Karena kata mereka itu, saya berusaha, masa saya harus ngurus jemaah yang dititip dari perusahaan lain, nah itu memang rasional. Nah, beberapa catatan ini emang dengan pada saat-saat sekarang ini ada transisi ya di pemerintah Saudi dengan kebijakan pengetatan, kita juga harus mengadaptasi ini. Ketika haji ini sudah difungsikan digitalisasi, kita harus mengadaptasi di Republik kita juga, Siskohat ini harus tersambung dengan mereka, terutama masalah bisa negosiasi mengenai tadi ketika pelunasan antara yang lansia dengan pendampingnya ini harus bisa bersatu sebelum pemberangkatan, karena ini akan menyangkut fasilitas semua, baik hotel, kemudian juga fasilitas di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina. Seperti sekarang ini kita masih lakukan terus pengawasan bagaimana melakukan penataan ulang, karena pasti sudah sampai berita ke tanah air ada sedikit penumpukan di tenda ini, tapi di tenda yang ini kosong. Itu Pak Ada. Ya Pak Cucun, tapi dari catatan evaluasi yang dimiliki oleh tim WAS tersebut, apakah sudah bisa mendapatkan solusi dari para petugas haji yang ada di sana? Apa yang masih harus menjadi atensi utama, Pak? Kami kemarin melakukan evaluasi di tanggal 2 Juni, yaitu fokus pada puncak haji Arafah Muzdalifah Mina. Nah, kita sampaikan beberapa catatan itu, termasuk kita memitigasi perjalanan puncak haji yang sudah setiap tahun rangkaiannya akan seperti itu. Nah, apalagi sekarang ini rangkaian kita masih berbasis pada kloter, berbasis kepada rombongan. Di sini berbasis kafilah, basisnya itu syarikah. Nah, ini yang harus diantisipasi, bagaimana pengangkutan dari Arafah ke Makkah. Dalam satu hotel itu ada 3 syarikah, 3 perusahaan. Kita kemarin putuskan dalam rapat evaluasi, siapapun syarikahnya, siapapun perusahaannya harus mau mengangkut jemaah kita menuju ke Arafah. Nah,
nanti juga dari Musdalifah Tarodudi menuju ke Mina atau menjemput dari dari Arafah menuju Musdalifah, balik lagi ke Arafah bisnya itu untuk menjemput jemaah yang lain, kemudian ditaruh Musdalifah menuju ke Mina. Ini kami memastikan dulu saja satu perusahaan terjadi banyak hal yang harus diantisipasi. Dulu satu perusahaan, sekarang 8 perusahaan. Makanya kita kemarin melakukan evaluasi itu memitigasi apa yang akan terjadi. Ya alhamdulillah ada beberapa hal sampai pagi ini walaupun pasti berita nyampe masih ada jemaah kita masih tertahan di Makkah, belum sampai ke Arafah, tapi masih punya waktu kan nanti puncak hajinya jam 12 siang. Ini kan baru masuk waktu subuh jam setengah 6 di sini. Tinggal tersisa sekitar 800 jemaah lagi tersebar di 3 sampai 4 hotel. Insya Allah 1 jam ini, dan kami DPR terus melakukan pengawasan kepada Kepala Dakar Mekah. Saya 24 jam terus telepon mereka dan memastikan bahwa jemaah kita tidak ada satupun yang tidak ikut wukuf. Harus mereka ikut wukuf. Baik, Pak Cucun, tapi kalau dari para jamaahnya sendiri gimana? Apakah di sana sudah mengikuti aturan-aturan yang ada? Nah, ini masih adaptasi ya. Banyak yang para jemaah masih kaget karena dari rumah itu mereka, saya ini bersama saudara saya ini bersama ini. Mereka kadang-kadang kita mau tempatkan juga seperti tadi pemberangkatan. Kalau agak sabar sedikit sehingga saya ini tadi pagi agak terjadi kepanikan. Kenapa? Dijanjikan kesepakatan jam 7 berangkat. Saya minta jemaah jangan turun dulu dari hotel. Biar mereka tidak nunggu di pelataran hotel banyak, menunggu sampai 2-3 jam. Akhirnya busnya datangnya jam 11. Nah ini mengakibatkan kalau misalkan para jemaahnya nggak mengikuti aturan daripada kepala sektor, kemudian para petugas kita, akan terjadi kelelahan. Nah, termasuk sekarang dia memaksakan harus ikut ke perusahaan ini. Akhirnya di sini kita menata sekarang ini pagi semua para petugas kita ini, saya minta sebelum siang datang nanti jam 8 matahari keluar. Semua penataan kalau misalkan di luar ini kan bahaya. Panas terik seperti ini kalau tidak dapat tenda, mereka tidak dapat pendingin. Nah, ini yang saya minta sekarang ini, dan terus kita lagi lakukan pengawasan keliling biar para jemaah mengikuti apa yang diarahkan oleh para petugas. Toh beberapa jam berpisah dulu dengan rombongannya tidak masalah. Yang penting nanti mereka mengikuti bagaimana prosesi wukuf di Arafah yang tadi kata Kiai Al-Hajju Arafah, bahwa ini haji itu adalah puncaknya adalah wukuf di Arafah. Ini pentingnya adalah bagaimana mereka ibadah yang merupakan ibadah fisik, kehadiran menghadirkan hati, kemudian juga akan ketemu dengan rahmat Allah yang begitu banyaknya pada hari ini, yang tidak ada hanya kecuali hari ini. Kita ke Arafah di hari biasa tidak ada apa-apa, tapi hari ini adalah luar biasa bagaimana kelebihan Arafah ini. Makanya saya sampaikan kepada jemaah mohon bersabar. Kalaupun yang ketinggalan sampai sekarang, mereka kan masih di hotel dalam posisi tidak berdesak-desakan dan tidak mereka panas-panasan. Datang ke sini jam 7, jam 8, jam 12 ikut wukuf sampai terbenamnya matahari, tidak terlalu lama di Arafah. Cuman pasti nanti ada problem lagi masalah tenda di sini. Tapi petugas terus akan saya awasi. Itu Pak Ada. Masya Allah. Kalau begitu selamat bertugas dan beribadah di sana Pak Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Baiklah pemirsa, tentunya saya masih bersama dengan Ustadz Taufikur Rahman di studio TV One. Ustadz ini atau akrab juga ya Ustadz dipanggil Abi Pantun ya. Ustadz sedikit lagi deh boleh untuk pencairan suasana juga nih Ustadz. Tadi kita habis mendengar evaluasi dari tim WAS. Kira-kira pantun apa nih Ustadz yang cocok? Ya, ini tipisan buat semuanya. Es batu di dalam gelas terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Cakep. Segala sesuatu yang diawali hati yang ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Masya Allah, itu ya. Yang penting ikhlas supaya buahnya nanti adalah pahala. Betul sekali, karena rangkaian ibadah haji kalau kita lihat secara nas objektifnya, satu di surat kedua, juz kedua ayat 196, itu ada penekanan atimul hajja wal umrota lillah. Nah yang kedua juga dalam surat Ali Imran ayat 97 di mana Allah Ta'ala pesankan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabilah.
Jadi mudah-mudahan nih para hujjaj, saudara-saudara kita yang sedang, baik yang sudah di Padang Arafah maupun yang dari hotel tadi kita dengar ada sekitar antara 5%-an lagi. Yang masih belum terangkut. Jadi bersabar, luruskan niatnya, jangan kebawa emosi yang memang di Ar-Muzna ini kalau ndak kuat-kuat bawa sabar, kan memang besok acara wajib hajinya ngelempar jumroh. Yang kalau kita lihat kilas balik 14 abad tahun yang lalu adalah prosesi di mana Nabi menjelaskan eyangnya itu Nabi Ibrahim melempar setan. Gitu kan? Iya. Nah, untuk besoknya nih tanggal 10 daripada Zulhijjah di Mina yang rangkaian masih dengan nanti wukuf, kemudian nanti malam ke Muzdalifah. Mereka harus mabit. Nah, kemudian juga ke Mina untuk besok persiapan melontar. Gitu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, pertama ini ujiannya kalau nggak kesabar repot. Gitu ya. Jadi sabarnya jangan bawa 3. Kalau kata guru saya Ki Haji Abdullah Syafi'i Allah yarham, bawa sabar yang banyak. Bawa yang banyak. Yang ya? banyak. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya minta doanya. Kenapa? Karena memang betul-betul tadi kan kreditnya, kondisinya kumpul ramai. semua, memang puncaknya di situ. Ya. Dan ini saat ini yang ada di layar kaca kita ini Pak Ustadz, ini juga adalah kondisi terkini di Arab Saudi nih. Kalau tadi pertanyaan saya yang sempat tertunda ya belum dijawab sama Ustadz juga, rangkaian kegiatan hari ini begitu di Arafah sebenarnya rangkaiannya seperti apa sih Ustadz? Dan sambil kita lihat gambar, ini prosesnya seperti apa nih yang saat ini sedang dilakukan oleh para jemaah haji terutama di Arab Saudi? Ya, saya menyimak dari para guru-guru kita tercinta tadi, terutama dari Bapak Menteri Agama kita, ya sudah betul-betul maksimal, bahkan dari malam sudah berada di tenda-tenda Padang Arafah. Ya, karena memang startnya nanti zawalus syams, tergelincir matahari atau ditandai waktu dan zuhur. Itu start untuk wukuf. Nah, tapi karena memang kondisi cuaca yang tadi kita dengar sendiri, ya cuaca di atas 50 ya, luar biasa ujiannya. Nah, makanya peraturan dari Saudi juga buat jamaah haji Indonesia dari jam jam 10 sampai jam 4. Karena jujur, Mbak, kalau memang kadang-kadang tuh selesai khutbah Arafah, ini praktek di lapangan kalau nggak ada peraturan gitu, itu udah banyak yang padahal waktu mustajabah, waktu yang mulia yang disebut daripada tanggal 9 Arafah ini, itu dari mulai zuhur sampai maghrib. Tapi kadang-kadang ya sedihnya itu jam 3 merasa udah selesai khutbah Arafah, ada yang sudah asik dengan punten siwak Fir'aunnya, ya ngerokok gitu kan, ngopi-ngopi yang padahal puncaknya ibadah haji adalah tanggal ini dan waktunya sampai maghrib. Nah, dengan ada penertiban peraturan seperti tadi kita dengar, ini betul-betul bisa meminimalisir untuk hal-hal yang sifatnya jadi tidak mengabaikan, jadi nggak mengendahkan waktu-waktu yang betul-betul maksimal untuk dipakai ibadah dan terutama juga buat kesehatannya. Biar lebih fit ya, terutama pada saat puncak hajinya nanti tiba begitu. Untuk ukuran-ukuran usia-usia yang kayak kita, insya Allah kita khususon mudah-mudahan fit. Tapi kan yang dia di atas 70 tahun ke atas lansia. Nah ini kalau memang nggak diperhatikan aturan-aturan yang tadi disebutkan, ini nanti dampaknya kepada pribadinya. Tapi Ustadz ini kan waktu yang cukup lama ya, dari jam 10 pagi sampai 4 sore waktu setempat. Nah kira-kira kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh para jemaah haji sembari menunggu waktu wukuf? Nah nanti dijawab usai jeda berikut ya Ustadz Abi Banten. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program spesial Wukuf di Arafah.